Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Wiguna, calon guru penggerak Angkatan 9 akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sisi yang kedua, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan merupakan teori kontrol, menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Assalamualaikum Egi. Assalamualaikum Egi. Egi. Bagaimana kabarnya Egi? Bagaimana kabarnya Egi? Baik. Baik. Egi. Kira-kira Egi eta menggunakan sepatu di ruangan melanggar peraturan Egi? Baik. Kira-kira Egi menggunakan sepatu kan dia gini. Caketan. Egi menggunakan sepatu di kelas. Ya. Kira-kira Egi menggunakan sepatu di kelas melanggar peraturan mana Gi? Egi lupa. Coba dengan tati Egi, berdiri dulu. Berdiri Gi, berdiri. Bukan duduk, berdiri. Ningal lagi di sepatu teh ayeuna. Kira-kira Egi melanggar peraturan anu mana Gi? Egi dan melanggar peraturan saling menghormati. Egi kenal naon Egi ayeuna mah lupa Egi. Lupa atau naon Gi? Bertahun. Nah, Gi, Egi, supaya Egi ayeuna bisa membuka sepatu. Pada kumaha Gi? Supaya Egi bisa menaati peraturan, Egi harus bagaimana kira-kira Egi? Egi harus saling menghormati. Egi? Si Ule. Si Ule. AA. Egi, kedepannya Egi harus membuka sepatunya Ginya, harus membuka sepatu di dalam ruangan, soalnya Egi melanggar keyakinan saling menghargai. Egi, siap Egi, siap untuk membuka sepatu di ruangan. Iya. Siap. Hebat Egi-nya. Sok atuh ayeuna sekarang Egi buka sepatunya. Ya? Ya? Ya, sip. Dulu. Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mangga Egi. Buka sepatunya ayeuna mah.
Assalamualaikum Fahri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Fahri? Baik. Baik. Tadi datang ke sekolah jam berapa Fahri? Yang tujuh. Jam 7. Kira-kira tadi Fahri pas masuk melanggar peraturan nggak? Menurut Fahri tadi kira-kira pas masuk melanggar peraturan nggak Fahri? Apa melanggar apa Fahri? Melanggar tidak menyimpan sepatu pada tempatnya. Kalau menyimpan sepatu itu harus di mana Fahri? Di tempat Di mana tempatnya itu? dia. Di rak sepatu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Gak tahu. Fahri, lihat Bapak. Kalau Fahri pulang sekolah suka sulit ya mencari sepatu? Enggak. Kalau misalkan nanti sepatunya ada yang ketendang sama orang lain gimana? Susah kan mencarinya ya. Jadi harus menyimpan sepatu itu di mana? Sepatu. Di rak sepatu. Fahri sadar tadi melanggar keyakinan kelas. Sadar gak tadi Fahri melanggar keyakinan kelas yang disepakati? Melanggar keyakinan kelas yang mana Fahri? Jadi mau bagaimana ini Fahri? Mau bagaimana kira-kira Fahri sekarang? Untuk tidak melanggar kembali, mau bagaimana Fahri? Gak tahu. Fahri lupa. Kira naonnya lupa. Setiap manusia itu pasti lupa. Tapi kira-kira supaya nanti ke depannya tidak lupa, Fahri harus bagaimana? Nggak tahu. Kira-kira nih pas Fahri datang ke sekolah, Fahri itu harus ingat bahwa menyimpan sepatu itu harus di rak sepatu. Kira-kira menurut Fahri supaya tidak lupa harus bagaimana Fahri? Harus diingatkan. Harus diingatkan. Diingatkan oleh siapa Fahri? Atau harus dicatat? Harus menjadi pembiasaan. Ya, berarti langkah-langkahnya tuh yang pertama sebelumnya harus diingatkan. Harus diingatkan oleh guru. Oleh siapa lagi Fahri diingatkan? Kira-kira mau diingatkan oleh siapa lagi? Fahri, lihat Bapak. Nggak tahu. Fahri bersedia memperbaiki masalah ini Fahri? Bersedia? Bersedia. Mau kapan dilaksanakan memperbaiki masalah ini? Besok? Besok? Siap? Besok harus ingat ya Fahri ya. Nanti kalau Bapak lihat Fahri, nanti Bapak ingatkan ya. Terima kasih Fahri untuk waktunya. Sekarang kembali belajar ya.
Keluar naon. Oh, Refleksi. Penerapan segitiga restitusi pada anak-anak dengan Down syndrome atau anak tunagrahita bisa menjadi tantangan karena mereka memiliki kebutuhan khusus. Dalam rangka menerapkan nilai-nilai kebajikan harus melalui tahapan-tahapan unut membuat keyakinan kelas yang memerlukan pemahaman dan berpikir kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.